Terus apa kata Raja Najasyi? Fadaraba Najasyi biyadihi ilal ardi fa akhadha minha 'udan. Akhirnya Raja Najasyi itu mengambil satu ranting di lantai. Ranting itu seperti korek api, pendek, diambil, dia pegang ranting tersebut, lalu berkatalah Raja Najasyi, wallahi ma ada Isa bin Maryam mimma qulta hadzal 'uda. Demi Allah, apa yang engkau ucapkan tadi tentang Nabi Isa, sesungguhnya Nabi Isa itu tidak melebihi seperti apa yang engkau ucapkan tadi, kata Raja Najasyi. Apa yang engkau ucapkan itu benar, tidak, Nabi Isa itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan, tidak lebih dari itu. Berarti hamba Allah, ruh yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalimatuhu, bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada Maryam yang perawat. Akhirnya Raja Najasyi menolak hadiah kaum Quraisy tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan keimanan yang kuat, sehingga kita masih alhamdulillah ringan langkah kaki kita pergi ke masjid ini. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pagi ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita tentang tentang sirah nabawiyah. Kita di beberapa pekan lalu sudah membahas tentang boikot embargo ekonomi atau boikot embargo ekonomi terhadap Bani Hashim dan Banil Muttalib. Bani Hashim dan Banil Muttalib ini ini keluarga dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan perlu kita tegaskan juga, yang diboikot bukan cuma yang beriman saja, tapi seluruh Bani Hashim dan Banil Muttalib, yang beriman atau yang kafir. Yang kafir itu kenapa mereka rela diboikot? Fahamiyatan, mereka itu diboikot karena menjaga gengsi, kehormatan suku mereka. Jadi mereka rela diboikot. Sedangkan orang-orang yang beriman bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi embargo ekonomi itu karena memperjuangkan agamanya. Embargo ekonomi ini terjadi pada tahun ke-7 setelah diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berlangsung selama 3 tahun. Jadi ini setelah sebelumnya disakiti kaum muslimin dan orang-orang yang beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, disakiti. Bukan cuma itu, sampai ada embargo ekonomi seperti ini. Bila ada kafilah dagang datang ke Mekah, ini kan mereka dikucilkan di perkampungan Banil Muttalib, dikucilkan di situ. Kalau ada tidak boleh, di antara perjanjiannya itu kan tidak boleh berdagang, menjual, tidak boleh membeli. Ada kafilah dagang ke Mekah, datang ke Mekah, kata Abu Lahab, jangan kalian jual kepada pengikutnya Nabi Muhammad. Kalaupun mau dijual, jual dengan harga yang sangat tinggi. Itu namanya monopoli. Jadi harganya semau-maunya. Akhirnya di ujung tahun ke-10 setelah diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lembaran perjanjian tersebut sudah dimakan rayap. Nabi diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi belum melihat lembarannya, perjanjian itu dibungkus rapi, digantungkan di dalam Ka'bah. Nabi tidak melihat lembaran itu dimakan rayap, tapi Allah sudah memberitahukan kepada Nabi. Lalu Nabi sampaikan ke Abu Thalib. Dan pada akhirnya setelah 3 tahun embargo ekonomi ini lumayan berat ini bagi kita, bagi umat Islam di sini. 3 tahun tidak bisa membeli keluar, tidak bisa menjual. Masya Allah, itu seperti apa rasanya? Akhirnya
setelah dimakan rayap lembaran perjanjian itu, embargo ekonomi itu selesai. Ini terjadi pada akhir tahun 10 minal bi'asah, setelah diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di masa-masa inilah, di akhir-akhir tahun 10 minal bi'asah ini, kita akan membahas awwalu hijratin fil Islam, hijrah pertama kali dalam Islam. Jadi hijrah banyak sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Ini ada hijrah yang pertama dalam Islam. Kalau hijrah, kalau bahasa Indonesia itu imigrasi, perpindahan dari suatu negara ke negara lain, imigran, orang-orang yang berhijrah itu. Terus Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, beliau berkata, "Summa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ra'a ma yusibu ashabahu minal bala wa annahu la yaqdiru ala an yahmiyahum wa yamna'ahum mimma hum fi, qala lahum la kharajtum ila ardil habasyah fa inna biha malikan la yuzlamu indahu ahad wa huwa ardu sidqin hatta yaj'alallahu lakum faraja mimma antum fi." Nabi tidak berdaya, tidak bisa melindungi para sahabatnya yang mengikuti Nabi, tidak bisa membela mereka dari siksaan kaum musyrikin Quraisy. Nabi melihat itu, menyaksikan. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada mereka, "Lau kharajtum ila ardil habasyah." Bagaimana kalau kalian berhijrah ke negeri Habasyah? Habasyah itu negeri Ethiopia. Kalau kita lihat Jazirah Arab berada di sebelah kiri Jazirah Arab, di tengahnya itu ada Laut Merah. Jadi kalau mahasiswa Mesir, mahasiswa yang hajinya backpacker yang murah, biasanya naik kapal laut. Naik kapal laut itu dari terusan Suez, dari pelabuhan Suez ke Laut Merah, itu 2 hari 1 malam baru sampai di pelabuhan Jeddah. Nah, jadi alhamdulillah saya pernah ke Laut Merah. Ibu-ibu belum pernah pakai pesawat kan? Kalau pesawat tidak pernah di Laut Merah. Nah, saya waktu itu masih muda, namanya anak muda, suka mana Laut Merah. Alhamdulillah kita pernah berlayar di Laut Merah. Nanti kita sampai di Jeddah. Nah, Habasyah itu Ethiopia. Ethiopia di benua Afrika, itu di bawahnya Mesir, itu di bawahnya Mesir itu ada Habasyah, Ethiopia. Nggak tahu itu model perahunya, berarti di zaman Nabi Muhammad SAW itu sudah ada kapal laut itu. Buktinya mereka bisa menyeberang lautan tersebut. Itu Bapak ya. Kata Nabi, bagaimana kalau kalian berhijrah ke negeri Habasyah? Karena kenapa demikian? Di situ ada seorang raja yang tidak ada seorang pun dizalimi di sisinya di situ. Berarti sini ada raja, walaupun Kristen agamanya, walaupun Nasrani agamanya, tapi raja tersebut tidak menzalimi seseorang di antara warganya. Wahia ardu sidqin, dan itu adalah negeri yang penuh kejujuran, kebenaran, sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian jalan keluar terhadap penyiksaan dan cobaan yang kalian alami. Terus siapa saja yang berangkat ke negeri Habasyah? Fa kharaja inda dzalika al-muslimun ila ardil Habasyah makhafatal fitnah wa firaran ila Allah bidinihim. Fakanat awwal hijratin fil Islam. Akhirnya kaum muslimin itu menurut apa yang disarankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pergi ke negeri Habasyah makhafatal fitnah, karena khawatir terhadap fitnah. Nah ini ibu-ibu, fitnah itu apa? Kita kan seringnya fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Ada di surat Al-Baqarah, wal fitnatu asyaddu minal qatli. Cuman orang Indonesia, fitnah itu artinya menuduh. Menuduh itu lebih kejam daripada membunuh. Kejaman mana? Kejaman membunuh daripada menuduh. Kejaman membunuh daripada menuduh. Jadi fitnah itu kalau dalam bahasa Arab yang dimaksud di Al-Quran atau dalam hadis Nabi, fitnah itu menyiksa
mengintimidasi, mengusir dan membunuh kaum muslimin. Itu fitnah itu. Membunuh, mengusir, menyakiti, berbagai macam siksaan kepada kaum muslimin, itu disebut fitnah. Nah, dan di dalam Al-Quran, wal fitnatu asyaddu minal qatli, perlakuan kalian terhadap kaum muslimin dulu di awal-awal Islam itu membunuh, mengusir, menyiksa lebih kejam daripada balasan kaum muslimin terhadap kalian di perang Badar. Itu maksudnya wal fitnatu asyaddu minal qatli. Islam walaupun berperang masih beradab. Wanita tidak dibunuh, anak kecil tidak dibunuh. Di perang Badar itu, di perang Badar korbannya juga cuma berapa itu? 70, sekitar 70 yang ditawan dari kaum musyrikin. Jadi penyiksaan kalian, perlakuan kalian terhadap kaum muslimin di awal-awal Islam itu membunuh, mengusir, menyiksa orang-orang tidak berdaya, itu lebih kejam ketimbang pembelaan atau perlawanan kaum muslimin di peperangan Badar. Itu maksudnya. Jadi jangan kita pahami menuduh itu lebih kejam daripada membunuh. Salah, artinya bukan seperti itu. Makhafatal fitnah fakanat wa firaran ila Allah taala bidinihim, dan berlari menuju Allah Subhanahu wa taala membawa agama mereka. Kita bertanya, kenapa berlari ke negeri Habasyah? Negeri Habasyah kan darul kufri, negeri kekufuran. Mekah juga masih darul kufri. Semuanya sama, masih darul kufri, belum ada yang beriman. Cuman ini kata Rasulullah SAW, dilihat hikmahnya di situ, di Habasyah itu warganya tidak dizalimi. Jadi ini kemungkinan terbaik untuk menjalankan agama Islam di negeri yang lebih aman. Inilah hijrah pertama dalam Islam. Siapa saja yang ikut pada hijrah tersebut? Utsman ibnu Affan wa zaujatuh. Yang pertama itu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan istri beliau, yaitu putri Rasulullah SAW yang bernama siapa? Putri Rasulullah ada Fatimah, ada Ummu Kulsum, ada siapa lagi? Ada Ruqayyah. Nah, cuma ini yang ikut hijrah ke Habasyah adalah Ruqayyah bintu Rasulullah SAW. Jadi istri Rasulullah, putri Rasulullah SAW, Ruqayyah, yang menjadi istri Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ikut hijrah ke negeri Habasyah di masa itu. Wa Abu Huzaifah, dan Abu Huzaifah, wa zaujatuh, bersama istrinya, wa Zubair ibnul Awam, dan Zubair bin Awam. Zubair ibnul Awam pernah kita singgung, ini suaminya Asma binti Abi Bakar. Wa Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini orangnya kaya raya, orang terkaya. Masa mudanya itu pakaiannya indah, bersih, hidup dalam kemewahan dan keindahan. Akhirnya rela beriman, terus berhijrah ke negeri Habasyah. Mus'ab bin Umair. Ini Mus'ab bin Umair, ibu-ibu, dari kekayaan yang dia tinggalkan, hidup berasa, pernah selalu enak, apa aja yang dituruti, apa aja bisa dituruti, apa yang dia pinta bisa tersedia. Dia memeluk Islam. Hidupnya berubah drastis. Dari kaya, dari enak, berubah menjadi miskin. Sampai saat ini Mus'ab bin Umair ini gugur pada peperangan Uhud. Kalau tidak salah, di peperangan Uhud ini Mus'ab bin Umair gugur. Yang dia kenakan itu cuman kain satu helai, yang kalau ditutupi jasadnya bagian atasnya, kakinya kelihatan. Kalau kaki dan bagian bawah tubuhnya ditutupi, kepalanya kelihatan. Cuma punya itu saat meninggal. Jadi di antara orang-orang beriman kepada Rasulullah SAW, yaitu para sahabat Nabi Muhammad SAW, banyak yang belum merasakan manisnya Islam setelah tersebar. Ini Mus'ab bin Umair meninggalkan kekayaan dan kenikmatan hidup sampai pada wafatnya itu hidupnya sangat sederhana, hanya membawa satu helai kain yang kalau ditutupi bagian atasnya, bagian bawah kelihatan, ditutupi bagian bawahnya, bagian atasnya kelihatan. Ini dalam Islam, perjuangan para sahabat Rasulullah SAW. Jadi tidak semuanya seperti Abdurrahman bin Auf yang sudah menikmati suksesnya hijrah ke
Madinah terus menjadi niagawan yang kaya raya. Tidak semua seperti itu. Mus'ab bin Umair, terus Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf juga ini termasuk orang yang pertama kali ikut hijrah ke negeri Habasyah. Sampai berapa jumlahnya? Sampai bid'atun wa samanuna rajulan, 80 orang lebih. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu bid'atun itu 1 sampai 11, 1 sampai 9. Berarti ditambah 80, ya 80 lebih 1 sampai 9. Bisa 83, 84, 85 atau 8 sampai 89. Jadi 80 orang lebih yang hijrah ke negeri Habasyah. Lalu apa yang dilakukan oleh suku Quraisy, musyrikin Quraisy setelah mendengar bahwa wah, kabur ini pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya sampailah 80 orang itu yang hijrah ke negeri Habasyah. Di negeri Habasyah, suku Quraisy, musyrikin Quraisy ini tidak tinggal diam. Akhirnya mereka mengirim kepada Raja Najasyi Abdullah bin Abi Rabi'ah wa Amr bin As. Akhirnya mereka mengirim Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin As. Bapak-bapak kalau yang sudah pernah ke Mesir, kan ada Masjid Amr bin As. Pada akhirnya masuk Islam kan, Amr bin As. Sebelumnya musyrik dan mengejar-ngejar sahabat Rasulullah sampai negeri Habasyah. Musyrik tidak beriman dan bersekongkol dengan musyrikin Quraisy, mengejar-ngejar kaum muslimin sampai negeri Habasyah, Ethiopia. Tapi nanti di ujung sejarah Amr bin As ini masuk Islam. Itulah. Jadi musyrik itu kalau bertobat dan masuk Islam, beriman, melakukan amal yang soleh, kemusyrikannya bisa diampuni. Waktu saya di kampus itu dosen ekonomi, profesor ekonomi, profesor itu sudah guru besar ibu-ibu ya. Jadi kalau doktor itu masih di bawah, nanti sudah punya karya-karya ilmiah yang banyak dan lain sebagainya, baru dia disebut profesor. Profesor bidang ekonomi mengatakan bahwa Allah mengampuni segala dosa kecuali dosa kemusyrikan. Kemusyrikan tidak akan diampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Itu menurut dosen bidang ekonomi. Nah, ini Bapak-bapak Ibu-ibu, pentingnya disiplin ilmu itu disampaikan oleh masing-masing bidangnya. Tidak semua orang bisa menguasai semuanya. Itu yang disampaikan oleh profesor tersebut tidak benar. Itu di surat Al-Furqan. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa asama yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Ujung ayatnya itu, dan orang-orang hamba Allah yang Maha Pengasih itu tidak membunuh, tidak berzina, tidak la yad'una ma'allahi ilahan akhar, tidak melakukan kemusyrikan, tidak menyembah selain Allah. Ini sifat hamba Allah yang dikasihi. Wa may yaf'al dzalika, siapa yang melakukan itu semua, berzina, dosa besar, membunuh, dosa besar, yad'una ma'allahi ilahan akhar, musyrik, dosa besar. Siapa yang melakukan itu semua, yalqa asama, dia akan mendapat dosa. Yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamah, pada hari kiamat dilipat gandakan siksanya. Wa yakhlud fihi muhana, bukan cuma itu, dia kekal di dalam neraka. Jangan lupa, jangan dipotong Bapak-bapak ayatnya, di ujungnya itu ada firman Allah, illa man taba, kecuali yang bertobat, wa amana, dan beriman, wa amila amalan salihah, dan melakukan amal yang baik, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, maka mereka itu diganti keburukannya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kebaikan. Salah satunya Amr bin As yang memusuhi Islam dan mengejar-ngejar sahabat Nabi sampai negeri Habasyah, pada akhirnya masuk Islam, bahkan menjadi panglima perang untuk pembebasan Mesir nanti. Makanya di Mesir itu kalau bapak-bapak haji plus Mesir, nanti biasanya ada berkunjung ke Masjid Amr bin As. Di sini Amr bin As belum masuk Islam.
Jadi begitu baca sirah ibu-ibu. Ada musuh terus di akhirnya masuk Islam. Islam itu menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Jadi Allah Maha Pengasih. Makanya di dalam hadis kursi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala tertawa ada dua orang saling membunuh, tapi dua-duanya masuk surga. Yang satu Muslim dibunuh, dia Muslim. Yang membunuh ini ternyata taubat dan masuk Islam. Akhirnya sama-sama nanti masuk surga. Nah, itu kan. Jadi jangan pernah kita menghakimi masa depan seseorang. Sebagaimana kita punya masa lalu, kita juga punya masa depan. Tutup masa lalu kita yang sudah buruk-buruk itu, kita punya masa depan yang lebih baik. Seperti itu. Itu yang mengikuti Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin As datang ke Raja Najasyi membawa hadiah, bermacam-macam hadiah yang mewah, lalu diberikan. Pinter mereka ini, sebelum memberikan hadiah ke Raja Najasyi, orang-orang terdekatnya dulu dikasih hadiah. Apa ini? Orang-orang terdekatnya dan pimpinan gereja tertinggi, keuskufan. Jadi tokoh-tokoh Nasrani tertingginya dikasih hadiah sama Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Raja'a ayyarfuda qabula haula'il muslimin fi jiwarihi wa yusallimahum marratan ukhra ila a'daihim, dengan tujuan supaya Raja Najasyi itu menolak kaum muslimin yang berhijrah ke Habasyah, mengusir lagi dan mengembalikan mereka kepada musuh mereka. Tujuannya seperti itu. Akhirnya berbicara kepada Raja Najasyi Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin As kepada Raja Najasyi. Mereka berkata, fi sya'ni dinihim al-jadid hadza faji'a bihim ilaihi wa rasul Quraisyin 'indahu. Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin As ini memberikan hadiah kepada Raja Najasyi dan meminta kaum muslimin itu nanti dikembalikan ke negeri Mekah kepada musuh mereka, suku Quraisy. Setelah berbicara kepada Raja Najasyi, akhirnya Raja Najasyi menghadirkan kaum muslimin yang 80 orang itu, sejumlah kaum muslimin yang berhijrah ke Habasyah itu dihadirkan di hadapan Raja Najasyi. Dan Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin As itu berada di sisi Raja Najasyi. Jadi bertemulah ini, dipertemukan mereka di hadapan Raja Najasyi. Apa kata Raja Najasyi? Ma hadzal dinul ladzi qad faraqtum fihi qaumakum wa lam tadkhulu bihi fi dini wala fi dini ahadin minal milad. Itu agama apa yang kalian anut? Yang orang-orang berhijrah ini, pengikut Nabi Muhammad, kata Raja Najasyi, agama apa yang kalian anut? Kok kalian tidak masuk ke agamaku dan kalian tidak memeluk agama-agama lain selain Nasrani, kata Raja Najasyi. Akhirnya siapa yang menjawab? Ja'far bin Abu Thalib. Beliau berkata, Ja'far bin Abi Thalib, berarti ini saudaranya Ali bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib, Abu Thalib pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Ja'far ini sepupunya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayyuhal Malik, wahai Raja, kunna qauman ahla jahiliyatin, kami adalah kaum jahiliyah yang bodoh. Na'budul asnam, kami menyembah berhala. Wa na'kulul maita, kami makan bangkai. Wa na'til fawahisha, dan kami melakukan perbuatan keji, perzinahan dan lain sebagainya. Wa naqta'ul arham, dan kami memutus tali persaudaraan. Wa nusi'ul jiwar, kami berbuat jahat kepada tetangga kami. Wa ya'kulul qawiyyu minnad dha'if, yang kuat memangsa yang lemah. Itu kami dahulu, wahai Raja. Fakunna ala dzalika hatta ba'asallahu ilaina rasula. Demikian kondisi kami sangat bodoh. Berhala dari batu kami sembah, kami jadikan sebagai Tuhan. Itu kami sangat bodoh, kata Ja'far bin Abi Thalib. Hatta ba'asallahu ilaina rasula, sampai Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kami seorang rasul, minna, di antara kami, na'rifu nasabahu wa sidqahu wa amanatahu wa afafahu. Kami kenal dengan jelas keturunannya, nasabnya, kejujurannya,
Terus sifat amanahnya, dia itu terpercaya, dan kami tahu dia itu menjaga kehormatan. Seperti kita sudah membahas, masa muda Rasulullah tidak seperti ABG sekarang. Masa muda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, pacaran dan lain sebagainya, atau bermain wanita, tidak. Makanya tuduhan orientalis mengatakan Nabi gila wanita tidak benar, karena sejak masa mudanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga kehormatannya. Kalau Nabi gila wanita tentu saja dari masa mudanya, dari masa ketika dia gagah, perkasa dan tampan itu. Tapi Nabi menjaga kehormatannya. Fada'ana ilallahi linuwahhidahu wa na'budahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak kami untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dan mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa nakhla'a ma kunna na'budu nahnu wa aba'una min dunih, dan agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh kami dahulu dan apa yang disembah oleh nenek moyang kami, min dunihi, selain Allah, berupa minal hijarah wal ausan, yaitu batu-batuan dan berhala. Itu kami tinggalkan, kata Ja'far bin Abi Thalib. Wa amarna bisidqil hadis, utusan Allah itu yaitu Rasulullah memerintahkan kami untuk berkata jujur. Wa ada'il amanah, dan melaksanakan amanah kepercayaan. Wasilatir rahim, dan memerintahkan kita untuk menjalin kekerabatan, silaturahim. Wa nahana 'anil fawahish, dan melarang kami melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Fasaddaqnahu, maka kami beriman, mempercayai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa amanna bihi, dan kami beriman kepada beliau, kami membenarkan dan beriman kepada beliau. Wattaba'nahu, dan kami mengikuti beliau. Ala ma jaa'a bihi minallah, dan mengimani apa atau ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Allah. Fa'ada alaina qaumuna fa'azzabuna wa fatanuna, akhirnya kaum kami itu memusuhi kami, menyiksa kami. Liyarudduna ila ibadatil awsan, agar kami kembali menyembah berhala. Falamma qaharuna wa zalamuna wa dayyaqu alaina kharajna ila biladika wa ikhtarnaka ala man siwaka wa ragibna fi jiwarika wa rajawna alla nuzlama indaka. Ketika mereka berbuat sewenang-wenang, menyiksa kami, mengusir kami, menyakiti kami, akhirnya kami berhijrah ke negerimu, wahai Raja Najasyi, dan kami memilih engkau ketimbang raja-raja yang lain, karena kami berharap kami tidak dizalimi di sisi engkau, kata Ja'far bin Abu Thalib. Terus apakah percaya saja begitu saja ya Raja Najasyi itu dengan ucapan Ja'far bin Abu Thalib? Raja Najasyi meminta agar Ja'far bin Abi Thalib itu membaca sedikit ayat Al-Quran, ayat "Wa alaihi syai'an mimma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam min indillah." Faqara alaihi Ja'far sadran min surati Maryam. Akhirnya Ja'far bin Abi Thalib membacakan bagian awal surat Maryam. Kaf ha ya ain sad, zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idz nada rabbahu nidaan khafiyya. Itu terus sampai ada kisah Nabi Isa dan Sayyidatuna Maryam. Setelah mendengarkan bagian awal surat Maryam tersebut, faqara alaihi Ja'far sadran min surati Maryam fabakan Najasyi. Akhirnya Raja Najasyi itu menangis. Itu kan di awal surat Maryam, ibu-ibu bapak, ada kisah Sayyidatuna Maryam. Kalau Bunda Maryam, kalau bagi mereka yang mengandung Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. Mendengarkan kisah itu, Raja Najasyi menangis. Hatta ikhdallat lihyatuhu, sampai jenggotnya itu basah dengan air matanya. Terus Raja Najasyi berkata, Inna hadza walladhi jaa bihi Isa la yakhruju min mishkatin wahidah. Kalau begitu, setelah aku dengarkan apa yang engkau baca, wahai Ja'far bin Abu Thalib, sesungguhnya ini
yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang dibawa oleh Nabi Isa bersumber dari satu mishkat yang sama. Mishkat itu, ibu-ibu bapak-bapak, kalau zaman dulu itu kan ada tembok, dindingnya besar-besar, biasanya dilobangi untuk menaruh lentera, itu namanya mishkat. Temboknya dilobangi tapi tidak tembus, kita lobangi terus kita letakkan lentera di lubang tersebut, itu namanya mishkat. Jadi yang dibawa oleh Rasulullah dan yang dibawa oleh Nabi Isa sungguh benar-benar dari sumber yang sama, kata Raja Najasyi. Summa iltafata ila rasulai Quraisyin qailan intaliqa fala wallahi la usallimuhum ilaikuma wala yukadun. Wahai utusan Quraisy, pulanglah kalian berdua, diusir oleh Raja Najasyi, demi Allah aku tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian berdua, dan mereka di sini tidak akan ditipu daya. Mereka ini aman di negeriku, tidak akan ditipu daya. Akhirnya pulanglah Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin As. Setelah pulang, punya pikiran jahat lagi Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin As, balik lagi ke Raja Najasyi. Ini mau provokasi lagi Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin As. Bagaimana cara provokasinya? Ayyuhal malik, innahum yaquluna fi Isa bin Maryam qawlan azima. Wahai Raja Najasyi, tidak jadi pulang tuh, balik lagi menjumpai raja lagi. Wahai Raja Najasyi, mereka mengatakan kata-kata yang kejam, kata-kata yang amat buruk terkait Nabi Isa. Nah, ini provokasi dari Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin As. Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah memprovokasi, lalu bilang ke Raja Najasyi, wahai Raja, mereka ini mengucapkan suatu perkataan yang buruk, yang tidak baik terkait Nabi Isa. Terus dipanggil lagi Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ditanya oleh Raja Najasyi, bagaimana pendapat kalian tentang Nabi Isa? Ja'far bin Abi Thalib ini berkata, naqulu fihi allazi ja'ana bihi nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kami untuk mengatakan bahwa Nabi Isa adalah Abdullah. Dia itu adalah hamba Allah, wa ruhuhu, dan ruh yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kalimatuhu, dan tanda kekuasaan Allah, alqaha ila Maryam, yang Allah berikan kepada Sayyidatuna Maryam al-Azra al-Batul, yang perawan. Itu kata Ja'far bin Abu Thalib, Isa itu hamba Allah, ruh dari Allah Subhanahu wa taala, dan bukti kebesaran Allah yang Allah berikan kepada Sayyidatuna Maryam yang perawan, kata Ja'far bin Abi Thalib. Terus apa kata Raja Najasyi? Fadaraba Najasyi biyadihi ilal ardi fa akhadha minha 'udan. Akhirnya Raja Najasyi itu mengambil satu ranting di lantai. Ranting itu seperti korek api, pendek, diambil, dia pegang ranting tersebut, lalu berkatalah Raja Najasyi, wallahi ma ada Isa bin Maryam mimma qulta hadzal 'uda. Demi Allah, apa yang engkau ucapkan tadi tentang Nabi Isa, sesungguhnya Nabi Isa itu tidak melebihi seperti apa yang engkau ucapkan tadi, kata Raja Najasyi. Apa yang engkau ucapkan itu benar, tidak, Nabi Isa itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan, tidak lebih dari itu. Berarti hamba Allah, ruh yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalimatuhu, bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada Maryam yang perawan. Akhirnya Raja Najasyi menolak hadiah kaum Quraisy tersebut. Wa ba'da fatratin minaz zaman balaghahum islamu ahli Makkah. Ini cobaan berikutnya. Setelah kaum muslimin yang 80 orang ini berada di Habasyah, ada berita, ada selentingan bahwa musyrikin Makkah itu masuk Islam. Pulanglah mereka, sebagian yang berhijrah ke Habasyah ini pulang karena sudah mendengar bahwa orang-orang Makkah masuk
Islam. Begitu sampai di negeri Mekah, ternyata berita tersebut tidak benar. Jadi sebagian sudah senang pulang, wah Islam sudah diterima oleh penduduk Mekah. Begitu sampai di kota Mekah, ternyata berita tersebut tidak benar. Falam yadkhul ahadun minhum illa bijiwar. Ini Bapak-bapak, penderitaan yang dialami oleh sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih ada waktu Pak ya? Masih ada. Ya, ini ada beberapa pelajaran yang akan kita ambil dari penggalan sirah ini. Yang pertama, inna dina wal istimsaka bihi wa iqamata da'imi asasun wa masdarun likulli quwwatin. Jadi agama Islam ini dan berpegang teguh pada agama Islam ini, menegakkan tiang-tiang agama Islam ini merupakan pondasi segala kekuatan. Ini Bapak-bapak, mungkin kemarin kita belajar kitab Hikam. Hikam itu kan tasawuf, pembersihan jiwa. Kita mungkin bertanya, apa yang dilakukan kita dengan membersihkan hati? Apa yang bisa kita lakukan tanpa ekonomi yang kuat? Apa yang bisa kita lakukan tanpa ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju? Kita cuma puasa, berzikir. Nah, ini kalau kita baca sejarah dengan lengkap, sumber kekuatan itu dari kedalaman jiwa kita, akidah Islam ini. Nah, kalau akidah Islam ini, agama Islam ini kita pegang dengan kuat, inilah sumber kekuatan-kekuatan lainnya. Nah, kalau kita lihat runtuhnya Islam di Andalusia, di Cordoba itu saat itu, kalau bapak-bapak membaca Muqaddimah Ibnu Khaldun, itu pakar sosiologi umat Islam, Ibnu Khaldun itu ketika umat Islam kalah di Andalusia, di Spanyol itu bukan ekonomi kita saat itu rendah, tidak. Ilmu pengetahuan dan teknologi sedang maju, ekonomi kita naik, kekuatan kita tinggi, cuman apa? Rapuh akidahnya, rapuh keimanannya. Ada minum khamar, joget-joget bersama wanita, terlena dengan kenikmatan dunia. Makanya ketika Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Palestina dari kekuasaan pasukan salib, ini penting ibu-ibu. Dia keliling, di malam hari ada yang tahajud. Kata Salahuddin Al-Ayyubi apa? Dari sini akan datang kemenangan. Dari orang yang tahajud malam ini, dari pasukan dan tentara seperti ini akan datang kemenangan. Keliling lagi, berzikir. Ini kekuatan Islam. Dan berhasil diusir tentara salib itu di tangan Salahuddin. Di antara pejuangnya itu adalah Syekh Jarrah. Dulu kita baca berita itu sering di TV One atau di Metro TV, ada Syekh Jarrah. Syekh Jarrah itu seorang ulama ahli tasawuf, ahli pembersihan jiwa. Dia pakar bedah. Jadi kalau ada luka-luka, ahli bedah, itu namanya Syekh Jarrah. Nah, itu Masjid Qubbatus Sokhra, Masjidil Aqsa, yang atasnya emas itu kan namanya Masjid Qubbatus Sokhra. Kalau Masjidil Aqsa-nya yang kubahnya agak abu-abu, tapi itu di dalam satu komplek. Nah, satu komplek itu kan Masjidul Aqsa. Nah, rumah Syekh Jarrah itu berdekatan dengan Masjidil Aqsa. Jadi jangan remehkan kebersihan hati, jangan remehkan kekuatan spiritual, jangan remehkan jiwa seorang muslim. Dari jiwa yang kuat, dari spiritual yang kuat, dari hati yang bersih, inilah ada kemenangan. Ekonomi penting, iya. Kekuatan militer penting, iya. Ilmu pengetahuan dan teknologi, iya. Tapi Amerika lihat, dengan majunya ekonominya maju, ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi aneh, melebihi binatang. Laki-laki sama laki-laki, binatang saja nggak seperti itu. Itu ibu-bapak, LGBT itu di Amerika, laki-laki sama laki-laki, binatang aja nggak begitu. Makanya ini Islam, kenapa sampai kabur membawa agama Islam? Karena akidah dan keyakinan Islam ini sumber segala kekuatan. Itu bapak-bapak ya. Makanya Indonesia itu kan bangunlah jiwanya, baru bangun raganya. Yang menggelorakan perjuangan bapak-bapak ibu-ibu di Indonesia ini, yang menggelorakan perjuangan melawan penjajahan bukan pekerja-pekerja Belanda itu, bukan.
Kan orang Indonesia diadu domba kan, yang mau dekat dengan Belanda dikasih pekerjaan, aman setiap bulan, dapat duit, keluarganya terjamin. Bukan itu yang menggelorakan perjuangan. Yang menggelorakan perjuangan orang-orang Islam yang meneriakkan Allahu Akbar dan la ilaha illallah ketika agamanya dilecehkan oleh penjajah. Teku Umar, Cut Nyak, Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, sampai perjuangan Surabaya itu semboyannya adalah Allahu Akbar. Ini kekuatan jiwa dan spiritual. Ini juga yang membuat kaum muslimin menang melawan pasukan salib di Palestina dipimpin oleh Salahuddin. Ini jadi jangan remehkan. Ada yang mengkritik Bapak-bapak, apa itu Imam Ghazali bikin kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin itu kan tentang kebersihan hati, membersihkan jiwa, tasawuf. Mungkin ada yang mengatakan, ngapain jadi sufi, malas, tidak mau bekerja, cuman sholat, zikir, ibadah, thariqah, ngapain, nggak maju umat Islam seperti itu. Jangan salah, dari orang-orang ini dikritik. Ketika dikritik, ini kan semasa Salahuddin Al-Ayyubi dengan Imam Ghazali. Tapi dari pembersihan jiwa tersebut lahirlah pasukan-pasukan yang kuat, yang jiwanya itu ikhlas demi memperjuangkan Islam. Ibu-ibu, bapak, ada waktu di masa Khalid bin Walid itu kan pernah dipecat oleh Umar bin Khattab. Mungkin yang kita dengar dipecatnya itu adalah karena kaum muslimin begitu menuhankan Khalid bin Walid. Kalau Khalid bin Walid panglima, kita pasti menang. Kalau Khalid pimpinannya, kita pasti menang. Ayo ikut perang. Seolah-olah Khalid bin Walid menjadi Tuhan. Dipecat oleh Umar bin Khattab karena akidah menjadi rapuh. Sebetulnya penyebabnya bukan cuma itu saja. Yang penyebab kedua itu, orang-orang yang memeluk Islam itu berkeyakinan kalau perang bersama Khalid akan menang dan akan mendapat harta rampasan. Jadi orientasinya harta rampasan. Jadi duniawi. Nah kan Umar bin Khattab ini mata batinnya tajam, dipecatlah Khalid bin Walid. Karena ini membuat rapuh akidah orang-orang yang baru memeluk Islam. Sementara Khalid bin Walid berpendapat kita rekrut orang-orang mu'alaf ini, kita rekrut orang yang baru memeluk Islam ini untuk berjuang bersama kita. Tapi kata Umar ibnul Khattab, ini tujuan mereka jadi tidak benar, mencari harta ghanimah. Jadi hati-hati bapak-bapak, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi betul bagus, tapi kalau akidahnya rapuh, spiritualnya rapuh, seperti Amerika, laki-laki sama laki-laki, binatang saja tidak seperti itu. Itu bapak, pelajaran pertama. Pelajaran kedua sebentar saja. Kenapa Raja Najasyi tidak marah ketika Ja'far bin Abi Thalib menjelaskan Nabi Isa itu hamba Allah, ruh Allah, terus kalimat Allah, bukti kebesaran Allah yang Allah berikan kepada Sayyidatuna Maryam. Ini karena kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, Raja Najasyi ini seorang Nasrani yang soleh, yang akidahnya masih benar. Yang akidahnya masih benar, Nabi Isa itu bukan Tuhan, hamba Allah. Kan tadi Ja'far bin Abi Thalib bilang hamba Allah, Abdullah wa ruhuhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, hamba Allah, ruh dari Allah dan bukti kebesaran Allah yang Allah berikan kepada Sayyidatuna Maryam. Raja Najasyi tidak marah ketika Nabi Isa dibilang hamba Allah, bukan Tuhan. Berarti Raja Najasyi ini imannya masih lurus dalam agama Nasraninya, makanya dia tidak marah. Dan yang itu memang betul, Nabi Isa itu hamba Allah. Nanti kita lihat lagi di sejarahnya, pada akhirnya itu Raja Najasyi itu masuk Islam. Dan ketika Nabi mendengar kabar berita Raja Najasyi itu meninggal, Nabi Muhammad SAW, ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim Sahih, Nabi Muhammad keluar kepada sahabatnya menyampaikan berita duka cita. Ini kan ada orang belakangan, berita duka cita tidak usah disampaikan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bid'ah. Nah, itu menyampaikan berita duka cita. Terus di surat kabar berita duka cita, bid'ah. Nabi ada satu hadis, karena Rasulullah SAW yanha 'anil na'i. Rasulullah pernah melarang untuk menyampaikan berita duka. Tapi ini Raja Najasyi ketika wafat, Rasulullah SAW menyebarkan berita kewafatan Raja Najasyi. Berarti ada dua hadis yang secara
lahir bertentangan. Para ulama menjelaskan yang tidak boleh itu menyebarkan berita duka cita kalau kita maksudnya sombong-sombongan, besar-besaran. Telah meninggal dunia dengan tenang Profesor Doktor Asnawi. Cuman supaya dilihat orang gitu, Profesor Doktor Asnawi sudah meninggal, kan orang jadi sedih, berita heboh seantero Tangerang. Tapi bukan Asnawi yang ini. Yang ini panjang umur. Kalau ini, ya ini seksi pembangunan masjid. Jadi ini seksi. Seksi apa sesi tanya jawab, apa seksi tanya jawab? Iya Bapak-Bapak ya. Jadi memberitakan kematian itu bukan bid'ah. Yang salah makruh, yang dimakruhkan itu kalau niatnya sombongan, itu tidak boleh. Kalau kita memberitahukan supaya kita membantu meringankan beban orang yang menderita, seperti supaya kita sholat jenazahnya, sholat gaib, ya tidak masalah. Buktinya Rasulullah SAW menyampaikan berita kematian Raja Najasyi, terus beliau sholat gaib bersama para sahabat beliau. Ya, itu pelajaran kedua. Satu lagi terakhir, yaitu annahu yajuzu lil muslimin ayadkhulu fi himayati ghairil muslimin idza za'atil haja ila zalika. Yang ketiga pelajaran yang dapat kita ambil, kita orang-orang yang muslim ini boleh meminta perlindungan atau masuk ke dalam perlindungan non-muslim dengan syarat tidak mengganggu akidah kita, dengan syarat tidak mengorbankan akidah kita. Makanya Syekh Yusuf Al-Qaradawi, jadi fatwa itu kan kalau fatwa sesuai dengan kemajuan zaman. Dulu Ibnu Taimiyah keras sekali, ibu-ibu bapak-bapak, sebentar lagi nih Januari kan, hari Natal ya kan. Kalau menurut Ibnu Taimiyah, kita mengucapkan selamat Natal itu tidak boleh. Kalau di Indonesia Ustaz Abdul Somad atau Ustaz Adi Hidayat, kalau kita mengucapkan Natal, itu berarti kita sudah meyakini Nabi Isa anak Allah. Terus kita meyakini Nabi Isa dilahirkan pada 25 Desember. Tidak seperti itu ibu-ibu. Ibu-ibu lihat buku Fatawa Mu'asirah karya Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Nah, ini kan dari sirah ini kaum muslimin hijrah lari ke negeri orang kafir. Asal agama dan akidahnya selamat, tidak apa-apa kita di bawah perlindungan mereka. Kata Syekh Al-Qaradawi, dalam konteks peradaban yang sudah maju seperti ini, banyak mahasiswa ke Jerman, banyak mahasiswa ke Aussie, Australia, banyak mahasiswa Indonesia ke Amerika, tidak apa-apa mengucapkan selamat Natal. Cuma dengan syarat di hati kita tidak meyakini bahwa Nabi Isa itu anak Tuhan, tidak meyakini Nabi Isa dilahirkan 25 Desember, tidak. Jadi maqasidul lafzi ala niyatil lafizi, ucapan itu sesuai niat orang yang mengucapkannya. Kalau saya mau mengucapkan selamat Natal tapi di hati saya selamat lahirnya Nabi Isa yang pertama kali itu dari Sayyidatuna Maryam, bukan berarti dia anak Tuhan, tidak meyakini dia lahir 25 Desember, itu tidak masalah, kata Syekh Al-Qaradawi. Tapi santai saja, kita kan nggak kerja sama orang Kristen di sini. Kalau kita tidak bekerja sama orang Kristen, tidak perlu kita mengucapkan Natal. Kalau kebetulan bapak bawahan orang Kristen, ucapkan saja, tidak masalah. Tapi itu bukan berarti akidah kita jadi melenceng. Ini bapak-bapak ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan.